Setelah Sri Krishna menguji kekuatan kesatria terhebat Barbarika putra Gatotkaca, muncul niatan Krishna agar menghentikan keikutsertaan Barbarika dalam perang Kurusetra. Karena berakibat kehancuran semua pasukan kedua belah pihak, kecuali hanya dirinya sendiri yang akhirnya hidup dan akan menjadi pemenang tunggal. Krishna sesegera mungkin menemui Barbarika. Apa yang akan dilakukan Sri Krishna dan siapakah sosok Barbarika di kehidupan terdahulu? Berikut kisah lengkapnya. Barbarika persembahkan kepala untuk Sri Krishna. Suatu hari Barbarika datang di hadapan neneknya Hidimbi dan bertanya bagaimana cara mencapai moksa dengan cara yang singkat. Lalu Hidimbi menjawab hanya jika Barbarika mati di tangan Sri Krishna, maka ia akan mencapai moksa dengan segera dan pasti. Perlu diketahui, moksa ini adalah penyatuan dengan Tuhan. Di sisi lain, Barbarika si pemanah terhebat yang telah teruji, yang tidak dianjurkan ikut perang oleh Sri Krishna karena kehebatannya dan janji ke ibunya akan berpihak di sisi yang lemah, yang konsekuensinya menyebabkan dia akan terombang-ambing selama perang. Dan pada akhirnya ia akan membunuh semua kesatria di medan Kurusetra kecuali dirinya sendiri. Krishna kemudian menjelaskan kepada Barbarika putra Gatotkaca bahwa sebelum pertempuran dimulai, kepala kesatria yang paling pemberani dan terkuat perlu dikorbankan untuk menyucikan medan perang Kurusetra. Krishna berkata bahwa dia menganggap Barbarika lah sebagai yang paling pemberani di antara semua kesatria, dan karenanya meminta kepalanya untuk dipersembahkan. Untuk memenuhi janjinya dan untuk memenuhi perintahnya, Barbarika mempersembahkan kepalanya untuk Sri Krishna. Sebelum menyerahkan kepalanya, para Pandawa datang dan menghentikan rencana itu. Lalu karena ketulusan Barbarika untuk berkorban demi menegakkan dharma, para Pandawa tidak bisa berbuat apa dan mencoba mengerti keadaan. Barbarika juga menegaskan bahwa ini adalah takdirnya yang harus ia terima. Saat itulah Barbarika langsung meminta restu pada kakeknya Bima dan saudara-saudaranya. Bima lalu menyerahkan pedang milik Sadewa untuk diberikan kepada Barbarika. Seketika Barbarika memenggal kepalanya dan menyerahkannya kepada Sri Krishna dengan tulus. Barbarika di kehidupan sebelumnya. Barbarika adalah seorang yaksa di kelahiran sebelumnya. Suatu ketika, Dewa Brahma dan beberapa dewa lainnya datang ke Waikunta dan mengeluh kepada Dewa Wisnu bahwa adharma di bumi meningkat. Tidak mungkin bagi mereka untuk menanggung penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang jahat. Oleh karena itu, mereka datang kepada Dewa Wisnu untuk memperbaikinya sesuai tugas yang diemban Dewa Wisnu. Lalu ia berkata pada dewa lainnya, ia akan terlahir di bumi sebagai manusia dan menghancurkan semua kekuatan jahat. Nah, tak terduga kemudian seorang yaksa memberitahu kepada para dewa
bahwa ia sendiri sudah cukup untuk membunuh semua elemen jahat di bumi, dan Dewa Wisnu tidak perlu turun ke bumi. Ini sangat menyakiti Dewa Brahma. Dewa Brahma mengutuk yaksa ini bahwa setelah tiba saatnya untuk melenyapkan semua kekuatan jahat di bumi, maka Dewa Wisnulah yang akan membunuhnya terlebih dahulu. Kemudian yaksa terlahir sebagai Barbarika, dan sebelum perang dimulai, Barbarika menyerahkan kepalanya sebagai penyucian medan perang Kurusetra kepada Sri Krishna sesuai wangsit dari Basudewa Krishna. Hal ini memang sudah menjadi takdirnya sebagai akibat kutukan yang ia terima saat dulu ia lancang berpendapat menyinggung Dewa Brahma. Hasrat, harapan, keinginan, ambisi adalah kekuatan penggerak dari seluruh manusia. Benar kan? Kalau seseorang menanyakan identitasmu, lalu kemudian, seperti apakah jawabanmu? Pikirkanlah itu. Kau akan segera menyadari bahwa semua keinginanmu akan menentukan hidupmu. Keberhasilan setelah mencapai sesuatu dan kegagalan setelah tidak berhasil mencapai sesuatu menggambarkan identitasmu. Banyak orang menjalani hidupnya dan mereka begitu ingin mencapai banyak hal, tapi hasrat mereka sendiri tidak pernah benar-benar mati. Keinginan membuat mereka menembus berbagai hal untuk mengejar cita-cita mereka. Tapi di dalam kandungan semua keinginan itu, terdapatlah cahaya pengetahuan. Bagaimana bisa? Saat ada keinginan kita yang tidak terpenuhi, dan hancur dari tempat yang sama, cahaya pengetahuan pun masuk ke dalam hati manusia. Tidak. Ini bukanlah kisah tentang pergulatan keinginan. Ini juga bukan kisah dari betapa mengerikannya kelahiran dari setiap ambisi. Ini adalah kisah mengenai pengetahuan yang bangkit dari dalam keinginan. Aku, Basudewa Krishna, mengundang kalian semua untuk bergabung dalam perjalanan ini yang akan mengajarkan padamu arti dari kehidupan. Ini akan mengajarimu tugas sebagai seorang manusia. Ini akan mengajarimu cara untuk bangkit dan bersinar dari kehancuran.